Sesuai Permenkes 32 tahun 2018 bahwa terapi stem cell dapat dijalankan bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga di klinik utama. Peraturan terbaru inilah yang membawa Celltech Stem Cell Center Laboratory and Banking mengembangkan kiprahnya dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Celltech sendiri telah mengantongi izin Kementerian Kesehatan RI untuk laboratorium dan bank tali pusar dan jaringan. Sehingga kerjasama yang diinisiasi oleh Celltech dari Universitas Hasanuddin akan fokus pada riset dan penelitian sel punca atau stem cell, serta pengembangan laboratorium stem cell dan bank tali pusar atau penyimpanan ari-ari. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, bersama Presiden World Council for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine, Profesor Dr. Debbie Finsky MSc PhD, berlokasi di Finsky Tower, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Senin 16 Desember 2024. Profesor Jamaluddin Chompa berharap Indonesia dapat menjadi pusat health tourism dunia dengan teknologi stem cell dan organ printing sebagai daya tarik utama. Pada siang hari yang berbahagia ini, kami Universitas Hasanuddin dengan Celltech baru saja menandatangani kerjasama MOU yang sebenarnya melanjutkan kerjasama yang sudah pernah dirintis sebelumnya. Hanya kali ini yang berbeda adalah bahwa kita sudah punya work plan, kita sudah punya rencana yang lebih detail work plan yang insya Allah akan kita implementasikan di level universitas. Sekarang UNHAS juga punya rumah sakit ya, dan juga punya stem cell center sebenarnya yang dalam bentuk R&D. Nah, UNHAS tentu akan membawa ini semacam state of the art technology challenging ya, jadi tantangan untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi terkini terbaru dalam dunia kedokteran. Tentu bukan hanya fakultas kedokteran tadi disebut, tapi juga fakultas teknik, karena kami memang sudah membangun magister itu untuk medical engineering. Lebih lanjut, Prof. Jeje, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, menjelaskan jika kerjasama ini akan melibatkan tak hanya fakultas kedokteran saja, tetapi juga teknologinya memerlukan fakultas lain yang berkaitan dengan program medical engineering. Ia pun meyakini jika kerjasama ini dapat memberi kontribusi besar kepada kemajuan Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan interdisiplin ya, Prof ya. Jadi walaupun dia mengarah ke stem cell, tentu lebih dekat ke fakultas kedokteran. Tapi kan penggunaan teknologi itu juga akan membawa fakultas-fakultas lain, terutama fakultas yang berkaitan tentu dengan fakultas teknik yang memiliki program biomedical engineering. Ya. Tentu rumah sakit juga, jadi di rumah sakit kita ada R&D, perpisahan ada di sini. Di rumah sakit UNHAS itu juga ada memang divisi untuk penelitian dan pengembangan. Sehingga inovasi-inovasi untuk pengobatan ke depan itu juga terus kita kembangkan, dan sekali lagi dengan kerjasama ya dengan Finsky Group, ada CEO-nya di sini, Dr. Tasya. Terima kasih ya yang telah memberikan kesempatan ini akan menjadi dual maut. Dual maut, ini saya suka kata-kata itu, dual maut. Untuk memberi kontribusi pada kemampuan Indonesia untuk menjadi the best. Jangan sampai ada kesan bahwa Indonesia selalu follower saja. Sekali-sekali kita menjadi trendsetter for the world. Turut hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama itu, Direktur Utama RSP Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Iksan, PhD SPM Konsultan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Home, Sekretaris Rektor Dr. Sawedi Muhammad, dan anggota Komite Sel Punca Indonesia, Dr. Mahen Harjo, M. Biomed, PhD. Diketahui hanya ada 2 pusat stem cell di Asia yang menggunakan teknologi kuantum kedokteran, di mana stem cell yang diproses secara closed system ini mengurangi human error dan risiko kontaminasi, karena berada dalam sistem steril tertutup. Selain itu terukur pula kualitas maupun kuantitas, pasti morfologi, biomarker, juga jumlah stem cell yang dihasilkan serta waktu produksi yang cukup singkat, jika dibanding dengan sistem lama konvensional open system. Kerjasama ini menandai langkah maju dalam pengembangan teknologi cetak organ berbasis stem cell pasien yang digadang-gadang menjadi solusi bagi penderita kanker, gagal ginjal, jantung, maupun liver, tanpa memerlukan transplantasi donor yang berisiko tinggi. Andrea Ririn Karina
Monas TV.